Saya miringkan dulu sedikit ini. Oh, saya lebih kecil ya. Oh, ini karena geser ke sini. Ya, baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin habibana wa nabiyana wa sayyidana wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalatuhu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli wa liwalidayka ilayyal masir. Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Wa qala aidan wala tusa'ir haddaka linnasi wala tamshi fil ardi marha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullahi azza wa jalla la yata'allamuhu illa liyusiba bihi ardan minad dunya lam yajid arfal jannati yaumal qiyamati yakni rihaha. Rawahu Abu Dawud bi isnadis sahih. Wa qala aidan an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji. Qala rawahu Tirmidzi. Wa qala aidan fi hadis masyhur man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Amma ba'd fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam dan juga ihsan. Salawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana wa Sayyidana wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh mahasiswa di program studi Magister Pendidikan Agama Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam, Sirojul Falah Bogor. Masih di mata kuliah Inovasi dan Desain Pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Ya, ada inovasi, ada pengembangan dalam bidang desain pembelajaran pendidikan agama Islam. Hari ini kita akan membahas tentang ruang lingkup dan juga karakteristik serta how to innovate and how to develop khususnya dalam learning design di Islamic education ya. Baik, saya awali seperti biasa dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Luqman. Ini cukup panjang sebenarnya ya. Itu biasa menjadi sebuah skripsi wajib nih ya. Artinya itu menjadi pemahaman wajib bagi mahasiswa di pendidikan agama Islam, yaitu surat Luqman ayat ke-12 sampai ayat ke-19 ya. Nanti kalau kita lihat dari sisi desain pembelajaran di sini ada mulai dari metode pembelajaran yang digunakan, kemudian materi pembelajarannya juga sudah sangat jelas ya, kemudian tujuannya juga cukup jelas juga, karakteristik dari siswa, dari peserta Ya, didik juga cara terlihat ngomong aja ya, dari nggak apa-apa ya. ayat-ayat ini ya, sehingga kemudian Kan pengen ayat ngomong. ini menjadi dasar bagi kita untuk bagaimana sebenarnya mengembangkan, berinovasi ya desain pembelajaran khususnya dalam bidang pendidikan agama Islam. Nanti kita akan lihat karakteristiknya yang nyambung ya, yang sesuai
ya dengan ayat ya surat Luqman ayat ke-12 sampai ke ayat ke-19. Ya demikian juga nanti dalam surat Al-Isra juga ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsan. Karena memang tujuan dan karakter dalam pembelajaran atau pembelajaran dalam Islam itu sudah sangat jelas sekali, clear gitu ya. Nah, ini minimal dalam surat Luqman ayat ke-12 sampai ke-19 terkait dengan inovasi dan pengembangan desain pembelajaran pendidikan agama Islam. Ya, kemudian juga dari hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini terkait dengan bagaimana motivasi ya dan juga tujuan utama dalam proses pembelajaran. Dikatakan ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ta'allama ilman." Ya siapa saja yang mempelajari ilmu pengetahuan ya mimma yubtagha bihi wajhullahi azza wa jalla yang mestinya bertujuan untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala la yata'allamuhu illa liyusiba bihi ardha minad dunya. Kemudian ia mempelajarinya dengan tujuan hanya mendapatkan kedudukan atau kekayaan dunia. Maka lam yajid arfal jannati yaumal qiyamati yakni rihaha ya. Maka ia tidak akan mendapatkan wanginya surga kelak di hari kiamat. Nah, di sini berarti ada sangat jelas sekali tujuan dari pembelajaran yaitu apa? Ya, dikatakan di situ sebagai wajhillah mimma yubtagha bihi wajhilau ya batagi wajhullah ya mengharapkan ya ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah tujuan yang sangat jelas sekali. Kemudian dalam prosesnya juga hadis riwayat Tirmidzi dikatakan apa man kharaja fit talabil ilmi ya siapa saja yang dia itu keluar ya kita mungkin membuka laptop kemudian membuka link Zoom ini ya fahuwa fi sabilillah maka dia itu fi sabilillah hatta yarji sampai dia itu kembali sampai menutup aplikasi Zoom-nya sampai menutup laptopnya rawahu Tirmidzi. Nah, ini juga menjadi motivasi yang sangat luar biasa bagi kita untuk terus semangat dalam belajar. Nah, hari ini kita akan belajar tentang ruang lingkup dari desain pembelajaran pendidikan agama Islam. Saya rasa ini sudah sangat jelas sekali sebenarnya gitu ya. Oke, sangat jelas sekali. Oh, tadi ini saya kayaknya agak kurang tersave ini. Nah, saya akan save ya. Kemudian tadi agak sedikit ininya nih. Oh, tadi belum di save sehingga warnanya itu agak beda nih ya. Oke, saya akan stop screen dulu sebentar. Ya, saya akan stop screen, kemudian saya ulang lagi untuk share screen-nya. Tadi karena belum tersave gitu ya. Baik, kita mulai lagi. Terima kasih atas semangatnya nih untuk terus belajar. Nah, ini slide yang asli gitu ya. Kalau tadi belum ada revisi. Terima kasih Bu Melisa Desianti, Pak Abdul Syukur Kurtubi juga yang sudah hadir ya. Hari ini kita bicara review terkait dengan desain pembelajaran pendidikan agama Islam. Jadi kalau masih ada yang bertanya tentang mana sih sebenarnya ruang lingkup atau apa sih yang disebut dengan desain pembelajaran apa PAI itu sendiri ya. Nah, ini jawabannya ada di pembelajaran hari ini yaitu terkait dengan bagaimana sebenarnya ruang lingkup dan juga karakter dari desain pembelajaran pendidikan agama Islam. Ya. Oke, ini kajian kita ya. Jadi kita akan belajar tentang bagaimana sebenarnya ruang lingkup ya desain pembelajaran ya pendidikan agama Islam. Kita pahami ya bahwa setiap lembaga pendidikan itu pasti memiliki sistem kurikulum ya, memiliki kurikulum. Nah, kurikulum itu kemudian nanti dijabarkan ya atau di breakdown ya dalam berbagai pembelajaran, desain pembelajaran bagi masing-masing mata pelajaran yang ada. Bahkan nanti bukan hanya mata pelajaran, tapi lebih detail lagi, yaitu pada setiap topik-topik atau tema-tema dalam sebuah mata pelajaran yang berlangsung dalam misalnya satu semester gitu ya, atau satu tahun. Nah, berarti
Ya, ruang lingkup dari desain pembelajaran ini adalah pertama terkait dengan tujuan pembelajaran. Nanti kita akan belajar bersama. Ya, bagaimana sebenarnya, tahu kita tadi di ayat dan hadis itu kita sudah paham tentang bagaimana tujuan dari pembelajaran secara normatif. Ya, tapi dalam ranah aplikatif atau dalam dimensi aplikatif, kira-kira seperti apa nih? Nanti kita akan lihat bersama ya. Jadi yang pertama dari ruang lingkup desain pembelajaran itu adalah tujuan pembelajaran. Ya, yang kedua yaitu analisis kebutuhan. Ya, analisis kebutuhan itu artinya apa? Apa sih sebenarnya yang menjadikan mata pelajaran ini penting untuk dipelajari? Kenapa sih mahasiswa atau siswa peserta didik itu harus belajar mulai dari bab air, kemudian wudhu, kemudian sholat, kemudian bagaimana pemahaman dia tentang akidah, tentang akhlak, tentang sejarah kebudayaan Islam, ya kemudian tentang Al-Quran, tentang hadis. Nah, ini kan adanya analisis kebutuhan. Mereka butuhnya apa sih sebenarnya? Nah, kemudian yang ketiga masuk kepada strategi pembelajaran. Jadi strategi apa nih yang digunakan? Kalau selama ini mungkin kita kenal itu apa teacher center learning, ya maka dengan sekarang model pendekatan apa yang disebut dengan student center learning, kemudian juga apa learning based project atau project based learning, ya PBL dan lain sebagainya. Nah, itu semuanya menjadi sebuah pengembangan, ya artinya sebuah inovasi yang mungkin kita bisa praktekkan, ya kita bisa pelajari bagaimana cara mengembangkannya, berinovasi dalam bidang strategi pembelajarannya, kemudian yang paling penting juga dalam pengembangan materi ajar. Nah, ini biasanya guru itu dituntut untuk mampu untuk mengembangkannya, ya mengembangkan dari materi ajarnya. Misalnya materi ajarnya itu kayaknya dari dulu ini terus gitu ya, padahal mungkin apa mestinya itu dia berkembang, dalam artian itu kebutuhannya itu semakin banyak sehingga kemudian materi pembelajarannya itu dia semakin bertambah, tapi bukan bertambah dalam arti semakin banyak itu tidak ya, tetapi disesuaikan juga nanti dengan perkembangan dari peserta didik itu sendiri. Nah, setelah itu nanti ada pengaturan aktivitas pembelajaran. Jadi pembelajaran ini sebenarnya misalnya nih ya, pendidikan agama Islam itu bagusnya itu dilaksanakan pada pagi hari atau tengah hari gitu atau mungkin di jam terakhir gitu ya. Nah, ini dalam pengaturan aktivitas pembelajaran. Kemudian yang cukup penting juga yang ini biasanya paling banyak digunakan dalam pengembangan dan juga inovasi yaitu media dan teknologi pembelajaran. Kenapa? Karena media ya sebagai sarana ya sebagai alat untuk dalam proses pembelajaran itu menjadi hal yang sangat penting, apalagi kita pahami dengan pengembangan dari atau perkembangan yang begitu cepat ya dari teknologi ini sendiri, ya teknologi dalam bidang pendidikan juga sangat dulu, mulai dari menggunakannya mungkin pakai buku biasa gitu ya, kemudian pakai OHP, kemudian pakai proyektor gitu, sekarang dengan pakai touchscreen layar sentuh gitu ya. Mungkin ke depan itu sudah layar sentuhnya itu sudah bisa di apa istilahnya itu dikembangkan apa tersambung dengan internet gitu ya. Kemudian sekarang dengan adanya artificial intelligence yang kita sudah pelajari kemarin, maka itu sangat mungkin sekali untuk dalam atau untuk mengembangkan khususnya media dan teknologi pembelajaran mata pelajaran pendidikan agama Islam. Nah, kemudian yang ketujuh itu ada penilaian dan evaluasi. Tadi sudah dibahas ya sebelumnya oleh Pak Dr. Nur Hasan terkait dengan pengembangan dari evaluasi pembelajaran. Ini masuk di dalamnya. Bedanya ya kalau di mata kuliah ini desain pembelajaran ini masih konsep, artinya masih ya desain lah, masih rancangan, jadi belum dilaksanakan, jadi rancangan-rancangan. Tapi kalau tadi mungkin kalau sudah ke penilaian dan evaluasi itu kan langsung ke prakteknya seperti ini, ada kelebihannya, ada kekurangannya, ada evaluasi di sana, ada evaluasi untuk evaluasi gitu ya, evaluasi assessment dari evaluasi pembelajaran. Nah, setelah itu nanti juga ada pengelolaan kelas. Ini penting juga ya, terutama nanti dalam bidang pendidikan agama Islam gitu ya. Bagaimana mengatur kelasnya itu agar nyaman gitu ya. Nah, ada ornamen-ornamen istilahnya itu Islam yang memang mendekatkan diri kepada tujuan dari pembelajaran PAI. Plus nanti yang terakhir itu adalah pemantauan dan penilaian berkelanjutan dari learning system atau dari pembelajaran pendidikan agama Islam. Ya, jadi ya minimal di sini ada tujuan, kemudian analisis kebutuhan,
kemudian materi, ya, kemudian strategi, ya, dan juga media, serta nanti diakhiri dengan evaluasi, ya. Nah, lagi-lagi tadi bedanya dengan mata kuliah rancangan, pasti akan ada sentuhan-sentuhan pengembangan dan juga inovasi. Kenapa? Karena ya banyak hal, ya, misalnya input dari guru, dari peserta didik, atau mungkin juga perkembangan dari teknologi informasi dan komunikasi. Ya, semua itu menjadi dasar bagi pengembangannya. Oke, kita mulai dari yang pertama, ya. Jadi kalau tadi saya pertama itu saya bawakan ayat, ya, dalam surat Luqman ayat 12 sampai 19, kemudian juga surat Al-Isra gitu, ya. Ini menjadi dasar bagi desain pembelajaran yang awal. Apa itu? Yaitu tujuan pembelajaran, ya. Dalam teorinya, ya, tujuan pembelajarannya ada dua. Pertama adalah tujuan sifatnya umum, ya, yaitu apa? Mengembangkan siswa, ya, menjadi individu yang memiliki iman, takwa, dan akhlak mulia. Itu kan, ya, kan PAI jelas gitu, ya. Imannya, ya, akidahnya, ketakwaannya, kemudian juga akhlaknya, ya, termasuk di sini sebenarnya takwa itu nanti di situ ada ibadah. Jadi minimal kalau ditanya itu apa sih tujuan umumnya? Tujuan umumnya ya mendidik siswa agar memiliki akidah, kemudian ibadah, melaksanakan ibadah, dan juga memiliki akhlak yang mulia gitu, ya. Akidah yang misalnya itu salimah, kemudian ibadah yang makbulah, ya, makbullah gitu, ya. Kemudian akhlak yang karimah. Itu kan sudah sangat jelas gitu, ya. Jadi akidah, ya, kalau di mata pelajaran nanti jadi bersambungan antara akidah dengan akhlak, kemudian Quran hadis, ya, kemudian fikihnya itu adalah ibadahnya, kemudian nanti sejarah kebudayaan itu masuk ke dalam sejarahnya, gitu, ya. Jadi ini tujuan umum dari pembelajaran. Apakah perlu ada misalnya inovasi pengembangan? Ya, sangat mungkin, tapi minimal kita pahami dulu yang tujuan umumnya, ya. Sedangkan tujuan khususnya nanti lebih spesifik tuh, yaitu menentukan kompetensi spesifik yang ingin dicapai dari masing-masing mata pelajaran, ya. Misalnya membaca Al-Quran dengan tartil, ya. Tartil itu berarti dengan tajwid yang benar, memahami konsep tauhid, akidah gitu, ya. Kemudian juga menerapkan ajaran akhlak dalam kehidupan, serta memahami tentang, ya, sejarah dari peradaban ataupun kebudayaan Islam. Jadi masing-masing tujuan khusus itu nanti lebih spesifik, dan nanti dari tujuan khusus ada yang lebih khusus lagi, yaitu dari masing-masing subtopik dalam, ya, mata pelajaran, ya. Jadi sangat jelas sekali nih, ya. Ini dari sisi tujuan pembelajaran, yaitu ada tujuan yang umum, ada tujuan yang khusus, ada tujuan yang lebih spesifik pada subtopik dalam mata pelajaran. Nah, itu yang pertama. Yang kedua yaitu analisis kebutuhan, ya kan? Jadi ketika kita akan menyusun kurikulum, ya, ataupun lebih tepatnya nanti kita akan melaksanakan pembelajaran, merancang gitu, ya. Otomatis rancangan itu ada kebutuhan. Jadi tidak asal misalnya udahlah kita mau belajar ini langsung jalan aja, tidak, ya. Jadi ada desain pembelajarannya. Nah, desain pembelajaran ini di langkah yang kedua yaitu harus menganalisis kebutuhan dari peserta didik. Ya, yang pertama, misalnya analisis kurikulum. Ya, jadi analisis kurikulum itu kan memahami dari standar kompetensi. Ya, anak kelas 1 MI atau sekolah dasar ini standar kompetensinya itu di bidang fikih itu apa? Oh, dia mampu untuk misalnya berwudu misalnya, gitu, ya. Nah, nanti ada standar kompetensinya, ada kompetensi dasarnya, dan juga indikator pembelajaran dalam kurikulum PAI. Ya, kalau sekarang bukan hanya kompetensi saya, tetapi juga memang istilahnya itu kemampuan, ya, standar kelulusan atau standar kemampuan yang harus dimiliki. Ya, jadi walaupun nanti istilahnya berbeda-beda karena adanya perubahan kurikulum, tapi intinya adalah peserta didik itu memiliki kemampuan, ya, untuk menguasai dari satu materi tertentu, ya. Misalnya kalau tentang sejarah kebudayaan Islam gitu, ya, berarti memahami tentang nasab Nabi misalnya, gitu, ya, memahami tentang bagaimana awal wahyu misalnya. Kalau Al-Quran hadis, ya, pertama bisa jadi dia mampu membaca surat Al-Fatihah gitu, ya. Kemudian nanti kalau misalnya di akidah akhlak misalnya dia memahami tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi analisis dari kurikulumnya ini. Jadi kurikulumnya itu apakah kurikulum sudah dirancang tuh tadi oleh lembaga. Itu yang pertama. Yang kedua adalah analisis dari karakteristik siswa. Nah, ini penting nih. Jadi siswa itu kan dia beda-beda, ya. Jadi ketika kita mendesain pembelajaran, mendesain dari pembelajaran pendidikan agama Islam, yang pasti adalah kebutuhan khususnya tadi dari sisi karakteristik siswa.
ya dari mulai gaya belajarnya, ya kemudian juga minatnya, ya kebutuhannya dan juga tingkat kemampuan siswa gitu ya. Nah, nanti kan kalau ini menarik nih kalau kemarin sempat ada istilah pendidikan berdiferensiasi gitu. Jadi masing-masing itu berbeda-beda tuh gitu ya. Jadi kemampuan siswa itu kan ada yang mungkin dari sisi levelnya itu mungkin ada yang pintar sekali, ada yang jenius, sampai ada yang mungkin kurang dari sisi penyerapan materinya. Atau dari sisi belajar misalnya kan ada yang pakai kalau kita ngambil teori yang simpel misalnya ya, ada yang visual, ada yang auditori, ada yang kinestetik. Nah, semua itu kan harus diakomodir dalam pembelajaran ya. Bagaimana nih kalau kita hanya dengan gambar saja atau mungkin dengan suara saja ya atau juga mau praktek. Gitu ya. Jadi masing-masing harus diakomodasi dari karakteristik peserta didik atau siswa. Nah, kemudian yang berikutnya adalah analisis konteks. Jadi pembelajaran ini dalam konteksnya itu dilaksanakan di mana gitu ya. Jadi mengkaji tentang lingkungan sekolah gitu ya. Misalnya di lingkungan sekolahnya itu di pinggir jalan gitu yang terlalu rame gitu ya. Mungkin tidak nyaman gitu ya untuk istilahnya itu untuk belajar atau mungkin juga suasana itu terlalu panas, terlalu sumpek, terlalu banyak istilahnya itu padat ya, crowded gitu ya misalnya. Itu juga tidak akan mengurangi ya dari keberhasilan pembelajaran. Ya, jadi ini juga harus dilihat juga ya. Kemudian ya nilai-nilai agama di masyarakat ini juga perlu kita perhatikan juga bagaimana sebenarnya hal-hal yang sifatnya itu tentang religiusitas dari masyarakat yang ada dan juga kebutuhan kontekstual gitu ya. Kalau PAI kan kebutuhan kontekstual itu sudah sangat jelas ya. Misalnya mulai akidah akhlak, Quran hadis, kemudian juga sejarah budaya sampai ke fikih. Jadi sudah ada kurikulumnya, tinggal kita mendesain untuk pembelajarannya bagi masing-masing mata pelajaran ya. Jadi ada analisis kurikulum, ada analisis karakteristik siswa, ada analisis konteks. Ini dalam ranah analisis kebutuhan ketika kita mendesain pembelajaran. Oke, ya berikutnya adalah strategi dan metode pembelajaran. Ini biasanya yang paling banyak sekali dibahas gitu ya, dan dia juga ada mata kuliah khusus nih untuk strategi ya pendekatan pembelajaran sebenarnya itu biasanya itu ya, atau metode pembelajaran. Kita dulu pernah bahas ada 3 istilah ya. Ada pertama desain pembelajaran, yang kedua ada pendekatan pembelajaran, yang ketiga ada model pembelajaran, dan yang terakhir ada metode pembelajaran. Nah, mudah-mudahan masih ingat ya. Kalau agak-agak lupa sedikit nanti boleh lihat di video di link saya ini gitu ya. Tentang beda antara desain pembelajaran, model pembelajaran, pendekatan pembelajaran, dan metode pembelajaran. Jadi kalau strategi dan metode ya kurang lebihnya itu dekat. Kenapa? Kalau metode itu biasa terkait dengan apa? Ya cara mengajar atau lebih tepatnya cara mendeliver dari materi ya yang ada. Jadi cara mengajarkan siswa, ya, cara guru dalam memberikan pembelajaran, memberikan pengajaran, memberikan materi kepada siswa. Kan yang paling standar seperti saya ini ya, ya pakai ceramah gitu. Nanti ada tanya jawab, ada diskusi. Nah itu sebenarnya sebuah metode ya, metode yang sifatnya mungkin ya terlalu tradisional gitu ya. Nanti kita bolehlah tambahkan dengan yang sedikit interaktif ya. Misalnya ada role playing gitu ya. Kalau di sekolahan ini kan ya role playing berarti ya bermain drama, bermain peran dan lain sebagainya. Atau mungkin case study gitu ya. Nah, case study itu bisa selesaikan. Nah, kalau case study boleh nah kita buat nanti ininya ya. Nah, pembelajaran berbasis project tadi yang saya sebutkan ya, project based learning ini juga jadi hal penting. Nah, termasuk nanti kita akan gunakan untuk PBL ini project based learning, yaitu nanti setiap mahasiswa nanti akan di langkah awal ya anggap saja seperti UTS gitu ya, anggap saja seperti itu karena kita running. Jadi mendeskripsikan tentang desain pembelajaran yang ada di sekolah masing-masing tadi itu ya. Nah ini PBL ini kita bisa lakukan ya. Kalau case study sebenarnya bisa, tapi itu nanti dalam proses pembelajarannya. Tapi ada juga nih yang metodenya sifatnya itu spiritual ya, misalnya tahfidz, praktek ibadah, pembinaan akhlak melalui program pembiasaan. Nah itu juga sebenarnya bagian dari metode pembelajaran. Jadi jangan hanya
istilahnya itu hanya di kelas saja, tidak, justru model pembiasaan misalnya pagi-pagi baca Al-Quran bersama gitu ya, kemudian juga mungkin sholat duha bersama gitu ya. Nah itu adalah bagian dari pembelajaran atau metode pembelajaran. Nah nanti ini juga menjadi ruang dalam objek dari sebuah penelitian, jadi strategi dan metode pembelajaran. Oke ya, ini langkah yang ketiga. Yang berikutnya adalah langkah pengembangan materi ajar. Nah, ini sebenarnya kita ada challenge nih sebenarnya ya. Tapi saya yakin ibu dan bapak guru sekalian ya, mahasiswa semuanya yang juga yang tadi menjadi guru dan tenaga pendidikan pasti sudah paham tentang bagaimana sebenarnya pengembangan dari materi ajar ini ya. Kalau selama ini kan ya sudah kita taken for granted gitu ya. Artinya kita mengajarkan di LKS atau di buku yang memang sudah ada gitu ya. Nah, mestinya sebagai seorang guru kita bisa mengembangkan. Nanti kalau pengembangan dalam proses pembelajaran biasa itu adalah improvisasi dari guru gitu ya. Guru itu artinya bisa mengembangkan secara langsung, tapi itu tidak terdokumentasi dengan baik. Maka diperlukan adanya pengembangan dari materi ajar ya. Nah, materi konseptual misalnya itu kita bicara tentang tadi mata pelajarannya ya, akidah, akhlak, Quran, hadis, kemudian fikih dan juga sejarah kebudayaan Islam. Ya, jadi kita sebenarnya sangat spesifik sekali tuh ya, hanya empat mata kuliah, empat mata pelajaran itu saja. Jadi sangat spesifik sekali di prodi kita ini. Jadi prodi ya pendidikan agama Islam itu adalah prodi yang mengajarkan mahasiswa untuk memahami ya proses pembelajaran PAI ya. Kalau di SD, SMP, SMA, SMK itu malah hanya satu mata pelajaran PAI saja gitu ya. Nah, sementara kalau di MI, MTS, Aliyah itu ada empat mata pelajaran. Sudah itu saja yang dikaji, yang kepakarannya ya ya di situ nanti dengan berbagai ya elemen atau dimensi yang kita bisa jadikan kepakaran ataupun keahlian kita. Ya, jadi pengembangan materi ajar tadi yang pertama adalah materi konseptual, artinya materi-materi yang menjadi simpelnya itu mata pelajaran saat ini. Ya, kemudian yang kedua ada materi kontekstual. Ya, materi kontekstual ini terkait dengan isu-isu kontemporer yang relevan seperti misalnya sekarang kalau di Kementerian Agama itu tren tentang moderasi beragama. Ya, kemudian juga kerukunan umat beragama dan juga mungkin tantangan global ya. Ada pemanasan global, ya ada apa misalnya itu politik global gitu ya. Kemudian juga ada isu-isu lingkungan, gender dan lain sebagainya. Itu materi-materi yang kontekstual. Maksudnya apa? Maksudnya adalah mengembangkan materi ajar PAI itu tidak hanya fokus kepada materi-materi yang konseptual, tapi yang sifatnya itu kontekstual sehingga nanti peserta didik atau siswa itu akan memahami, oh saya belajar tentang misalnya akidah akhlak misalnya gitu, atau mungkin belajar tentang misalnya fikih gitu ya, oh ternyata Islam itu bisa jawab juga nih tentang masalah-masalah fikih yang kontemporer gitu ya. Misalnya tentang berwudu, tentang sholat, kemudian tentang haji ya, dan juga nanti yang lainnya kalau di level aliyah itu biasa sudah masuk juga ke beberapa bagian tentang ekonomi syariah atau di muamalah gitu ya. Nah itu ada materi kontekstual gitu ya. Jadi jangan hanya sifatnya yang konseptual saja. Nah, kemudian materi interaktif ini juga menarik gitu ya. Tadi selain media yang digunakan gitu ya, maka materi interaktif itu tuh disesuaikan dengan teknologi dan konteks digital. Tadi yang kalau di metode pembelajaran yang menggunakan project based learning, maka pengembangan materi ajarnya itu bisa berbasis digital gitu ya, berbasis digital sehingga misalnya mahasiswa siswa ya peserta didik sekarang itu sangat senang sekali tuh ketika mereka suruh buat digital poster ya pakai Canva misalnya gitu ya. Mereka juga sangat senang sekali tuh kalau suruh membuat video pendek gitu ya tentang materi-materi KPAI-an gitu ya. Jadi ada tiga konsep yang perlu dikembangkan dalam pengembangan materi ajar PAI ini. Yang pertama adalah materi konseptual, yang kedua materi
materi, materi kontekstual, dan yang ketiga adalah materi interaktif. Jadi materi dari ya mata pelajaran PAI gitu ya. Jadi ada tiga. Oke, ini dari sisi pengembangan materi ajar ya. Jadi apa yang bisa dilakukan nih? Kemudian pengaturan aktivitas pembelajaran juga menurut saya sangat penting sekali. Tadi saya sebutkan. Jadi bagaimana seorang guru itu mampu untuk merancang aktivitas yang dapat mendukung pencapaian tujuan pembelajaran. Ya kan, tadi misalnya dengan diskusi kelompok sekarang sudah mulai banyak nih ya. Di MTS sendiri itu sudah berjalan, sudah mulai terbiasa nih anak-anak itu, siswa itu untuk presentasi misalnya, kemudian diskusi juga gitu ya. Kemudian juga tadi best project misalnya, atau mungkin juga latihan dan juga penugasan. Nanti latihan dan penugasan ini ya tadi sesuatu yang memang sifatnya mestinya itu bikin learning fun gitu. Jadi yang menyenangkan. Makanya kadang itu ada bisa masukan dari siswa nih, apa nih kira-kira yang memang membuat kita itu merasa nyaman, senang dan lain sebagainya. Ya ini adalah pengaturan dari aktivitas pembelajaran. Yang berikutnya adalah media ya. Kalau tadi tuh di metodenya, di strateginya gitu ya. Sekarang di metode dan teknologi pembelajaran. Nah, ini yang paling banyak ini ya, yang paling banyak gitu. Walaupun biasanya saya selalu sampaikan teknologi itu bukan berarti sesuatu yang harus digital, harus istilahnya itu modern, tidak gitu ya. Tidak ya. Dan ini kita bisa lihat ya misalnya penggunaan media ya sudah sangat jelas tuh ya, adanya media visual gitu ya, poster nilai-nilai Islam misalnya gitu ya, kemudian juga infografis dari ayat ya ataupun juga hadis gitu ya. Sekarang kan sudah ada ensiklopedi hadis gitu ya, atau atlas ya, atas atlas Al-Quran, kemudian atlas hadis, kemudian atlas Sirah Nabawiyah gitu ya, dan yang lainnya. Ya, itu kan banyak sekali itu. Jadi itu juga bagian dari media, walaupun dia bukan dalam bentuk apa teknologi, bukan teknologi, dia bukan dalam bentuk yang sifatnya itu multimedia, tapi hanya printing gitu ya, hanya visual karena memang sifatnya itu visual. Itu yang pertama. Yang kedua adalah media digital. Ya, ini yang paling banyak dilakukan bagaimana pengembangan dari media digital dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Ya, kita bisa menggunakan e-learning. Sekarang ini sudah cukup banyak sekali ya, sangat tidak apa sangat banyak sekali terkait dengan apa e-learning ini. Bisa menggunakan platform-platform online gitu ya. Kemudian juga dengan berbagai media yang menjadi apa sarana dalam pembelajaran. Video interaktif ya, ini di aplikasi itu cukup banyak sekali ya, bahkan mungkin bisa jadi yang dulu pernah saya sampaikan itu kira-kira game online yang sifatnya mungkin apa tidak ada kurang lah ya pembelajaran itu kemudian bisa digunakan juga sebagai media untuk pembelajaran PAI gitu ya. Nah, kita dulu pernah bicara tentang itu. Jadi ada video interaktif ya. Kemudian juga aplikasi Al-Quran. Sekarang itu sudah sangat banyak sekali aplikasi Al-Quran ya. Bukan hanya dia membaca tapi bisa istilahnya itu mengklik untuk tajwidnya, untuk tafsirnya, untuk terjemahannya ya. Itu sangat banyak sekali ya. Dan juga nanti ada simulasi ibadah ini juga dengan pendekatan digital itu juga akan menjadi lebih mudah khususnya nanti untuk ketika masa review ya. Mungkin kalau di sekolahan kan bisa langsung dipraktekkan, akan kelihatan bisa dipraktekkan oleh gurunya atau temannya gitu ya. Tapi kalau momen bisa di rumah itu bisa dengan apa? Dengan media digital tadi itu kan akan kelihatan oh ternyata caranya begini ya untuk berwudu, untuk istinja, untuk bersuci, untuk toharoh ya untuk sholat ya dan yang lainnya gitu ya. Jadi ada media digital. Nah, kemudian berikutnya yang ini murah meriah artinya ada di sekitar kita yaitu media lingkungan. Ya, jadi media lingkungan itu juga menjadi bagian dari proses pengembangan. Misalnya optimalisasi dari apa masjid misalnya, gitu ya, musola, musola biasanya itu masjid ya, atau mungkin juga lingkungan sekitar. Mungkin misalnya kalau basicnya adalah sekolah alam, biasanya dia akan ke alam gitu. Mungkin ada sawahnya, ada kolamnya, gitu, ada saung-saungnya, gitu ya. Nah itu bagian dari media pembelajar. Jadi bukan hanya tadi sesuatu yang sifatnya itu digital gitu ya, tapi media lingkungan.
menggunakan masjid, kemudian juga alam, ataupun kegiatan sosial sebagai sarana pembelajaran. Bahkan ya di beberapa sekolah itu ketika misalnya ada yang meninggal dunia gitu ya, maka mulai dari proses membersihkan, memandikan, kemudian mengkafani, kemudian menyolatkan sampai menguburkan, nah, itu juga adalah bagian dari media pembelajaran gitu ya, media pembelajaran termasuk nanti ketika misalnya Idul Kurban, ketika Ramadan gitu ya, itu semua menjadi lingkungan atau setting lingkungan ya yang memang menjadi media pembelajaran. Jadi setting itu adalah memang dia ada dengan alamiah gitu ya, alamiah itu memang terjadi seperti itu. Oh ya udah nanti ada misalnya apa zakat gitu ya, kemudian tadi sholat jenazah, kemudian sholat tarawih juga, nanti sholat Jumat juga. Itu nanti semua bagian dari media pembelajaran. Nah, ini dalam ruang lingkup media dan teknologi pembelajaran. Oke, nah kemudian penilaian dan evaluasi pembelajaran. Tadi kalau di mata kuliah sebelumnya itu langsung prakteknya, kalau ini masih rancangan, ingat ya, masih rancangan atau masih desain, ya desain. Jadi dalam penilaian dan evaluasi pembelajaran ini, pertama adalah evaluasi proses, gitu kan ya. Ini masih rancangan ya, ingat ya. Jadi bedanya dengan mata kuliah sebelumnya itu ini masih rancangan ya. Sementara kalau yang setelah yang tadi mata kuliah sebelumnya dengan Pak Dr. Nur Hasan itu langsung sudah terjadi atau sudah dilaksanakan pembelajaran, tinggal evaluasinya bagaimana nih, evaluasi untuk evaluasi lagi, seperti itu ya. Nah, observasi keterlibatan siswa dalam pembelajaran ini dirancang untuk bagaimana evaluasi itu bukan hanya di akhir, bukannya di hasil, tapi juga evaluasi dalam prosesnya. Dalam hal ini berarti rancangannya adalah adanya observasi keterlibatan siswa ya dalam pembelajaran. Ya, jadi bisa lihat itu gurunya kan akan kelihatan gitu ya. Nah, yang kedua adalah evaluasi hasil, ini yang paling banyak ya. Ada misalnya tes tertulis, ada ujian praktik, ya membaca Al-Quran, misalnya pelaksanaan sholat, wudhu, ya dan lain sebagainya. Termasuk juga di sana ada penilaian sikap atau akhlak ya. Di beberapa sekolah itu ya biasanya mereka memiliki nilai sendiri untuk akhlaknya karena akan terlihat gitu ya, akan terlihat misalnya orang itu memang sopan, tidak membuat kegaduhan, ya dengan temannya juga sifatnya sikapnya itu baik itu kan itu kelihatan gitu ya. Ini evaluasi hasilnya. Nah, kemudian yang paling penting juga itu adalah evaluasi berkelanjutan. Ya, jadi bukan hanya selesai istilahnya itu pembelajaran selesai kemudian sudah gitu ya hasilnya kelihatan nilainya cukup gitu padahal tidak. Tapi di sini ada evaluasi berkelanjutan di mana feedback ya yang digunakan untuk pengembangan pembelajaran ke depan. Nah, jadi nanti kan semester satu ini nggak bakal ketemu lagi sama mereka gitu ya. Kalau kalau guru kelas ya nggak ketemu ya. Tapi kalau guru mata pelajaran mungkin akan ketemu lagi tapi dengan materi yang baru. Sehingga kemudian feedbacknya apa nih? Oh mungkin kayaknya terlalu banyak ceramah nih kayak saya gitu kan ya. Oh, berarti besok ganti deh. Jangan. Oh ini sudah hampir 50 menit ini ya. Tapi nggak apa-apa lah ya, 11 menit lagi nih. Saya masih punya slide, masih 11 lagi, baru separuh nih ya. Oke, tapi sampai jam 11 saya akan selesaikan ya. Jadi evaluasi berkelanjutan ini menurut saya sangat penting sekali feedback ya walaupun feedbacknya itu yang paling ideal itu adalah memang apa meminta mereka untuk misalnya mengisi apa ya Google Form mungkin nggak ya kuesioner lah ditanya seperti apa nih kekurangannya kelebihannya kemudian nanti dicatat oh berarti ini ceramahnya mungkin suaranya terlalu pelan gitu ya atau mungkin kurang ada visualnya terlalu auditory misalnya gitu atau mungkin perlu istilahnya ice breaking atau role playing itu perlu ditambahkan nah ini feedback untuk pengembangan pembelajaran ke depan ini penting sekali gitu ya sangat penting sekali termasuk nanti juga saya akan buat ini ada feedback juga nih jadi kayak gimana nih kurang kekurangannya nih ya nah pengelolaan kelas ini biasanya sudah standar untuk bagaimana mengelola kelasnya saya lewati kemudian pemantauan dan penilaian berkelanjutan ya ini juga penting bagaimana sebenarnya setelah ini itu mau apa lagi ya nanti kalau dalam teori PPEPP itu ada peningkatan dan juga pembelajaran jadi ini sudah bagus, tapi kita mau tingkatkan lagi nih, gimana caranya? Gitu ya. Jadi ada peningkatan berkelanjutan, mungkin mirip-mirip pakai teorinya Kaizen gitu ya. Jadi improvisasi secara terus-menerus, jadi tidak puas dengan yang ada. Artinya itu ini hasilnya seperti ini, kita perlu tingkatkan terus. Jadi ada peningkatan setiap periodenya lah, gitu ya. Nah, berarti kalau kita bicara tentang desain pembelajaran, berarti tujuannya ya memfasilitasi peserta didik dalam
memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap keislaman yang komprehensif. Ya, nah manfaatnya tentu saja akan meningkatkan motivasi belajar, memperkuat komitmen keagamaan, dan juga mengembangkan pribadi Muslim yang kamil atau yang utuh ya tujuannya. Kemudian yang berikutnya prinsipnya, kalau prinsip-prinsip tentang desain pembelajaran itu sangat banyak sekali ya tadi ya, mulai dari dia mesti terintegrasi, kemudian juga berpusat student center learning ya, ada kontekstualnya, ada fleksibelnya gitu ya, dan lain sebagainya ya. Nah, kemudian dari sisi komponen desainnya tadi sudah disebutkan kalau kita ringkas ya minimal ada empat lah ya. Ada empat ya. Yang pertama adalah tujuan, menetapkan capaian pembelajaran PN yang ingin dicapai, apa tujuannya. Kemudian materinya, berarti materi ajar yang akan diajarkan, memilih dan menyusun konten pembelajaran PAI yang sesuai dengan tujuan. Kemudian juga strategi, artinya menentukan metode dan teknik pembelajaran PAI yang efektif ya. Sampai akhirnya adalah evaluasi, merancang instrumen penilaian untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran pendidikan agama Islam. Ya, nah ini yang kita pelajari terutama dalam desain pembelajaran ini. Jadi kita semakin paham. Ya. Misalnya, ada gambarnya ini analisis kebutuhan tadi sudah disebutkan ya. Jadi identifikasi karakteristik, kemudian juga apa kompetensi dasarnya, kemudian juga identifikasi sumber belajar. Nah, pengembangannya tujuannya ada tujuan yang akhir, ya ada juga tujuan yang antara, ada juga tujuan yang khusus secara spesifik biasanya khusus pada mata pelajaran bahkan pada subtopik pembelajaran tertentu. Jadi kalau tujuan terminal ini dia lebih kepada tadi tujuan yang normatif gitu ya. Sementara ini lebih tujuan yang sifatnya mata pelajaran ya ataupun lembaga juga di sini langsung ke tujuan dari masing-masing proses pembelajaran. Nah, ini ada gambarnya agak agak unik dari apa ini pakai apa ini ya? Ya pasti bukan pakai jilbab sih ini ya. Ini karena dari IE jadi gambarnya itu begini ya. Strategi pembelajaran tadi sudah disebutkan ya mulai dari ceramah, kemudian diskusi, kemudian demonstrasi, praktik gitu ya. Demonstrasi maksudnya adalah simulasi lebih tepatnya ya. Dan pengembangannya itu tentu saja nanti kaitannya dengan apa? Memperkuat keyakinan ya dari sisi keimanan, dari sisi keislaman, dari ke sisi keiksanan terutama nanti kaitannya dengan tadi akidah, kemudian ibadah dan juga akhlak ya minimal tiga itulah ya. Kalau dalam pembagian Islam itu ada akidah, ada syariah, ada akhlak atau adab itu yang memang akan kita kembangkan dalam pembelajaran PAI. Evaluasinya sendiri meliputi ada yang sifatnya formatif, ada yang sifatnya sumatif ataupun juga autentik dan juga tadi ada yang berkelanjutan dalam bentuk apa feedback ya dalam bentuk feedback dari peserta didik tersebut. Nah, kesimpulan ya dari pembahasan kita 6 menit lagi nih ya. Jadi pertama bahwa desain pembelajaran PAI itu meliputi tujuan, kemudian materi, kemudian strategi, kemudian evaluasi yang terintegrasi untuk mencapai pemahaman, kemudian penghayatan dan pengamalan ajaran Islam tentu saja itu desain pembelajarannya. Kemudian urgensinya, kenapa desain pembelajaran PAI ini penting ya? Untuk desain pembelajaran PAI ini dapat meningkatkan kualitas. Artinya tujuannya itu adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dalam membentuk pribadi Muslim yang kamil atau yang utuh. Nah, tentu saja tantangannya itu ada. Apa itu tantangannya? Tantangannya itu terkait dengan pengembangan dari desain pembelajaran PAI itu mestinya dia harus responsif ya. Kenapa? Karena tadi perkembangan zaman terlalu cepat. Misalnya nanti dari sisi strategi pembelajaran, karena anak-anak sekarang itu beda dengan anak-anak yang dulu ya. Media pembelajaran, ya, kemudian juga materinya, kemudian kontekstualnya, lingkungannya, gitu ya. Nah, semua itu menjadi hal yang mestinya diadaptasi ataupun diakomodir ya, diadopsi oleh atau ketika kita merancang desain pembelajaran pendidikan agama Islam. Kesimpulannya bahwa desain pembelajaran PAI yang komprehensif dan holistik sangat penting untuk mencapai dari tujuan pendidikan agama Islam atau tujuan dari ya PAI itu sendiri. Gitu.
Oke ya, itu terkait dengan bagaimana kesimpulan dari desain pembelajaran pendidikan agama Islam. Dan dari sini ya, saya tadi ada yang minimalnya itu adalah 4, tapi kemudian kita kembangkan menjadi ada 9 ya. Ada 9 ya, 9 materi yang ini menjadi bahan atau menjadi elemen dimensi yang akan kita kembangkan dalam inovasi dan desain pembelajaran. Jadi kalau ditanya mata kuliah kita ini sebenarnya mempelajari apa sih Pak? Ya, mempelajari tadi tentang bagaimana mengembangkan atau berinovasi ya dari desain pembelajaran. Jadi secara teoritisnya. Nah, dari mana? Mulai dari tujuan pembelajarannya, kemudian analisis kebutuhannya, kemudian strategi pembelajarannya, kemudian pengembangan materi ajarnya, kemudian pengaturan aktivitas pembelajaran, kemudian media dan teknologi pembelajaran, kemudian penilaian dan evaluasi, kemudian pengelolaan kelasnya, serta yang terakhir kesembilan itu adalah pemantauan dan penilaian berkelanjutan. Gitu ya. Jadi tidak udah selesai selesai semester sekarang ini udah gitu, tahun sekarang udah selesai udah tidak, tapi ada nanti feedback masukan-masukan ya dari guru, dari kepala sekolah, dari siswa gitu ya, atau mungkin dari orang tua dalam proses pembelajaran sehingga nanti akan menjadi bahan ya untuk pertimbangan atau bahan input masukan ya untuk mendesain pembelajaran di masa-masa berikutnya. Okay, thank you very much for your attention, and we continue to discuss bersama ya together about the design Islamic education learning. Oke, terima kasih banyak untuk semuanya yang sudah hadir ini ya.